Apa itu data breach? Bagaimana cara mengatasinya? Dalam era serba digital, data breach atau pelanggaran data merupakan salah satu resiko berbahaya yang dapat mengancam keamanan data pribadi maupun perusahaan. Ataupun suatu kondisi ketika hacker mampu menyusup masuk ke dalam sistem dan mengekstrasi data-data penting di dalamnya. Mengakses informasi rahasia atau pribadi yang nilainya sangat besar. Kasus ini akan berujung pada penjualan data penting ke dark web, seperti nama dan kartu kredit yang bisa dibeli, lalu digunakan untuk tujuan pencurian identitas atau penipuan. Adanya data breach membuat banyak perusahaan kehilangan bisnis mereka. Jenis pembobolan dan pencurian data ini sangat merugikan bisnis atau konsumen dengan berbagai cara. Hal ini dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat merusak reputasi pribadi maupun perusahaan. Memang, mengembalikan data yang hilang bisa saja dilakukan, tapi reputasi yang tercoreng karena tersebarnya data pribadi tidak akan pulih. Dampaknya mulai dari tercurinya data-data sensitif sampai hilangnya kepercayaan pelanggan. Lalu, apa penyebabnya? Data breach bisa terjadi karena penggunaan kredensial yang lemah, sistem rentan diretas, adanya serangan malware, dan kemungkinan adanya serangan yang menargetkan mitra bisnis. Secara teknis, mirip dengan security breach atau pelanggaran keamanan. Tapi berbeda tujuan. Security breach hanyalah pembobolan, sedangkan data breach adalah aktivitas mencuri informasi. Analoginya, security breach adalah seorang pencuri yang hanya membobol jendela rumah Anda. Sementara data breach ketika si pencuri mengambil surat-surat penting atau laptop dan barang berharga Anda. Perlu digarisbawahi, data breach berbeda dengan data leakage. Data breach terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara data leakage terjadi karena data security yang buruk. Salah satunya yang menimpa aplikasi video conference Zoom. Dalam kurun waktu singkat, Zoom menjadi korban dari pembobolan data. Kasus ini terjadi pada awal April 2020 lalu. Dari kasus ini, diketahui sekitar 500.000 kredensial akun pengguna Zoom dijual secara bebas di dark website. Bagaimana data breach bisa terjadi? Hal utama yang dilakukan hacker adalah phishing, suatu serangan dengan cara memanipulasi psikologi agar bisa mengelabui si pengguna sehingga mereka akan menyerahkan data-data pribadinya. Yang kedua, ada software ilegal. Para hacker juga bisa mencuri data melalui penggunaan software ilegal yang digunakan untuk menebak kata sandi atau yang biasa kita sebut dengan password dari device milik sang pengguna. Dan yang terakhir, melalui spyware. Ini merupakan jenis malware, di mana hacker melakukan pencurian data pribadi tanpa sedikit pun terdeteksi oleh si pengguna dari device tersebut. Kalau begitu, bagaimana ya cara mengatasi data breach? Hal yang paling utama dan paling pertama harus dilakukan adalah hentikan pelanggaran data secepat mungkin. Ketika perusahaan Anda mengalami insiden data breach, penting untuk berpikir kritis. Selagi mencari cara menghentikan pelanggaran data, cobalah untuk mencari tahu data apa saja yang mungkin telah dicuri. Setelah mengetahuinya, Anda mulai mengisolasi sistem apapun yang diakses oleh penyerang untuk mencegah pelanggaran data menyebar ke seluruh jaringan. Maka dari itu, memiliki infrastruktur keamanan cyber yang kompleks dan banyak lapisan menjadi penting. Yang kedua, pantau rekening keuangan Anda. Biasanya, tujuan data breach untuk mencuri harta digital. Maka dari itu, periksa akun keuangan Anda secara teratur untuk mengecek aktivitas yang tidak biasa. Tak lupa, periksa laporan kredit Anda secara teratur untuk melihat apakah pencuri mencoba mengakses kartu kredit atau rekening lain atas nama Anda. Yang ketiga, update security software secara berkala. Bersama tim, terapkan perangkat lunak keamanan berkualitas tinggi.
Anda bisa install dan gunakan rangkaian perangkat lunak yang mencakup perlindungan malware dan virus. Selain itu, Anda wajib evaluasi keamanan data dari third-party software. Yang keempat, cadangkan file dan pastikan keamanannya. Enskripsi dan backup data dengan rutin. Selain itu, bersihkan hard drive Anda, hindari hanya menghapus file. Gunakan program pemusnah data untuk menghapus drive sepenuhnya. Membuat instalasi baru dari sistem operasi juga akan berhasil menghapus drive. Hal ini juga berlaku untuk smartphone dan gadget lain yang memiliki teknologi cloud. Yang terakhir, kembangkan rencana responsif untuk data breach. Pelanggaran data bisa juga disebabkan oleh kesalahan manusia. Maka dari itu, penting untuk melatih dan mendidik tim Anda tentang keamanan cyber. Pelatihan keamanan dan privasi rutin disarankan. Terapkan kata sandi yang kuat di seluruh sistem digital perusahaan dan jadwalkan perubahan kata sandi setidaknya setiap 8 bulan. Wajib adanya pemantauan dan pelacakan transfer data untuk mencegah data disalahgunakan atau dieksploitasi. Batasi akses ke sistem tertentu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Pastikan bahwa data sensitif hanya ditangani oleh orang-orang profesional. Satu lagi, hal dasar yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak boleh hanya mengandalkan orang lain untuk menjaga keamanan informasi Anda. Selalu penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan mengawasi informasi Anda secara mandiri. Barangkali terlihat sepele, cyber attack ini telah merugikan ribuan hingga jutaan orang dari perusahaan tiap tahunnya. Tugas kita sebagai pengguna device untuk berhati-hati dan teliti ketika sedang melakukan aktivitas di internet. Data breach bisa membawa berbagai dampak negatif untuk bisnis, mulai dari tercurinya data-data sensitif sampai hilangnya kepercayaan pelanggan. Seperti kata pepatah, bawalah payung sebelum hujan, yaitu antisipasilah masalah sebelum masalah tersebut itu terjadi.